Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, dan juga keimanan, sehingga kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini untuk bersama-sama mengkaji dan mendalami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan agama ini secara umum. Kemudian salam dan salawat terus kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan dan contoh yang terbaik di dalam kehidupan kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun dengan ya adik-adik santriwati kita yang ikut pada malam hari ini. Ya, tentunya kajian kita pada malam hari ini masih berkisar tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya, dengan amalan-amalan dan kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan dan persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana kita istiqomah di atas jalan kebaikan, bagaimana kita istiqomah dan bertahan di atas jalan kebaikan, dan juga kita telah membahas dan menyebutkan beberapa kiat atau cara kita istiqomah di atas jalan kebaikan. Ya. Maka tentunya sebagai manusia biasa ada waktu-waktu di mana kita melakukan kebaikan-kebaikan itu, tapi kita terjatuh pada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Meskipun kita sudah berusaha dan terus berusaha untuk melakukan kebaikan, tapi ada saja saatnya kita terjatuh pada hal-hal yang tidak diinginkan dari perbuatan dosa. Karena kita ini, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khata', setiap anak cucu Adam itu atau manusia pasti terjatuh pada kesalahan. Ya, pasti itu. Maka tentunya kita sebagai manusia biasa ini, kita perlu terus memperbaharui hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka pada malam hari ini kita masih membahas tentang amalan hati, khususnya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, dan insyaallah kita akan menyebutkan juga bagaimana kita menghubungkan amalan hati ini dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk kepada santriwati yang belajar Al-Quran. Ya. Terkadang ya adik-adik sekalian, kita dalam menghafal Al-Quran kadang naik turun semangat kita juga. Ya. Adik-adik dengar ya di belakang ya. Jelas ya suara ya? Iya. Jadi kadang dalam menghafal Al-Quran juga semangat kita naik turun. Iya. Kadang suatu hari kita begitu semangat menghafal, kadang juga suatu hari satu ayat tidak bisa masuk. Iya, tidak bisa masuk. Ya, kita pun begitupun dengan kita bapak-bapak. Ya, ketika suatu hari kita rajin-rajinnya bekerja, misalnya di sawah, rajin-rajinnya kita membantu istri dan orang tua di rumah, tapi suatu saat
pasti ada masa-masa kita down dan tidak bisa melakukan hal tersebut. Apa sebabnya? Jawabannya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja yang menimpamu dari musibah di dunia, itu disebabkan karena ulah perbuatan tanganmu sendiri. Disebabkan karena ulah perbuatan tanganmu sendiri, dan disebabkan karena perbuatanmu sendiri. Ada yang tidak bisa menghafal Al-Quran disebabkan karena perbuatannya sendiri. Ada kesalahan yang mereka terjatuh di dalamnya. Kita jemaah sekalian, kita tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa bekerja yang baik, pasti ada satu kesalahan yang kita terjatuh di dalamnya. Maka oleh sebab itu, jemaah dan adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan hati ini sangat penting untuk kita perbaharui, untuk ada terus pada diri kita, bukan saja dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, tapi setelah dan sepanjang tahun harus amalan hati ini perlu ada di setiap diri dan kehidupan kita. Apa itu? Amalan hati itu tidak lain adalah at-taubah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut sebagian ulama kita, masalah taubat ini adalah masalah ibadah hati yang tidak bisa kita tinggalkan dalam 24 jam. Karena Allah saja sudah mengakui itu di dalam hadits qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunub." Wahai hambaku, sesungguhnya engkau terjatuh pada kesalahan siang dan malam. Siang dan malam, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musi'al lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima tobat manusia yang terjatuh pada dosa pada siang harinya. Begitupun kebalikannya. Innallaha yabsutu yadahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada siang hari untuk mengampuni dosa-dosa orang yang terjadi pada malam hari. Maka tentunya amalan hati yang satu ini adalah hal yang sangat perlu untuk kita selalu ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, terutama dalam menyambut bulan suci Ramadan yang mulia ini, yang akan datang ini. Pertama, jemaah sekalian, kita ingin katakan bahwasanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan kisah para nabi dan rasul, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menceritakan dan menyebutkan kisah nabi yang terjatuh atau melakukan suatu kesalahan kecuali pasti disebutkan istighfarnya nabi tersebut di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, ketika Nabi Adam alaihissalam Nabi Adam alaihissalam selesai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat dan semua, bukan saja malaikat, tapi iblis juga, untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maksudnya sujud penghormatan. Dan ini bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Tapi ketika Nabi Adam alaihissalam masuk ke dalam surga bersama istrinya Hawa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma." Tinggallah di dalam surga bersama istrimu wahai Adam, dan nikmati segala apa fasilitas dan kenikmatan di dalamnya. Lalu apa kata Allah setelah itu? Tapi ingat, satu syarat saja. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan sampai engkau dekati satu pohon ini. Dan engkau jangan sampai engkau memakan buahnya dan engkau termasuk orang-orang yang zalim. Kita bisa bayangkan jemaah dan adik-adik sekalian,
Nabi Adam ini sudah berada di dalam surga dan dipersilahkan untuk menikmati segala kenikmatan di dalam surga. Apa yang kurang dalam surga? Iya. Kita meminta buah-buahan ada. Iya, meminta minuman ada. Meminta bidadari ada, semua ada di dalam surga. Iya. Tapi kenapa Nabi Adam alaihissalam melanggar yang satu itu? Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Padahal kalau kita pikir gampang sekali Nabi Adam menjauhi syarat tersebut karena cuma satu. Dan Allah mengatakan nikmati semua fasilitas di dalam surga tapi satu saja, jangan dekati pohon tersebut. Iya. Kalau kita pikir gampang sekali ini. Tapi begitulah pandainya iblis dalam menjatuhkan manusia kepada keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawaswasa lahuma asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma sawatihima." Ya, maka iblis datang memberikan waswas dan bisikan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, dan mengatakan, "Wa qala ma nahakuma rabbukuma antilkuma syajara ya illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin." Sebenarnya wahai Adam, ya, iblis mengatakan seperti itu, sebenarnya Tuhanmu tidak melarang engkau mendekati pohon itu kecuali nanti engkau akan menjadi seperti malaikat. Sebenarnya tidak apa-apa engkau mendekati. Ya, seperti itu bisikan-bisikannya iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan iblis mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan sungguh aku bersumpah kepadamu wahai Adam dan Hawa, aku menasihati kalian, betul-betul aku datang sebagai penasehat. Ya, seperti itu. Ya. Maka fadallahuma bigurur, maka Allah menjatuhkan Nabi Adam maka iblis menjatuhkan Nabi Adam pada tipu dayanya, dan akhirnya betul Nabi Adam memakan buah di dalam surga itu yang dilarang oleh Allah. Fa'azallahuma syaitanu, ya, maka Allah Subhanahu wa taala atau iblis menjatuhkan Nabi Adam alaihissalam, maka dia memakan dan mendekati pohon tersebut, ya, maka tersingkaplah auratnya Nabi Adam dan Hawa pada saat setelah memakan buah tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur mereka, ya, dan memberikan hukuman kepada keduanya, wa qulna ihbitu minha jami'an, maka turunlah kalian ke permukaan bumi ini semuanya. Ya. Maka engkau akan berseteru dengan iblis sampai datangnya hari kiamat. Seperti itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi Adam turun di permukaan bumi, jamaah dan adik-adik sekalian, disebutkan di dalam riwayat bahwasanya Nabi Adam sangat menyesali dosa tersebut. Bahkan Nabi Adam sampai menangis beratus-ratus tahun hanya karena mengingat dosa tersebut. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan Nabi Adam dalam bertaubat kepadanya, ya, menyesali perbuatan Nabi Adam alaihissalam tersebut, dia menyesali perbuatannya, ya. Dan ini diantara syarat diterimanya taubat, an-nadam, menyesali apa yang telah kita lakukan, bahkan kalau perlu ditangisi. Iya. Ada yang pernah melakukan kesalahan kepada kedua orang tuanya, pernah durhaka kepada kedua orang tuanya atau melakukan hal-hal yang membuat sakit hati orang tuanya, sesali perbuatan tersebut. Kalau perlu ditangisi. Ya, mungkin itu sebab kita terhambat kita punya hafalan Al-Qur'an karena durhaka kita kepada kedua orang tua. Ya. Ya, maka di sini dikatakan bahwasanya Adam alaihissalam sangat menyesali perbuatannya, bahkan menangis sampai beratus-ratus tahun. Maka Allah mengatakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Allah ketika melihat kesungguhan Nabi Adam bertaubat kepada Allah, fataba alaihi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu Allah mengatakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Maka Allah mengambil kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang dia ucapkan terus, sampai datangnya hari kiamat. Dan ini kata para ulama yang memuliakan Nabi Adam lebih dari Allah memuliakan dia dari penciptaannya. Kita tahu jamaah sekalian dan adik-adik sekalian,
Nabi Adam dimuliakan itu karena penciptaannya. Karena Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Allah memuliakannya dengan Allah mengajarkan beberapa nama benda, ya, beberapa nama benda kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, kemudian ditanya malaikat, tahukah engkau nama benda ini? Maka malaikat mengatakan, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Rabb, maha suci engkau, tidak ada ilmu yang kami ketahui kecuali apa yang kau ajari kepada kami. Lalu Allah mengatakan, ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, sampaikan kepada malaikat ini nama-nama benda yang telah aku ajarkan kepadamu, segala nama sesuatu. Maka Nabi Adam nampak kecerdasan dan kepandaiannya di hadapan para malaikat ketika Nabi Adam mengetahui nama-nama benda yang Allah ajarkan kepadanya, sedangkan malaikat tidak tahu. Tapi tahukah kita jamaah dan adik-adik sekalian, bukan sebenarnya itu yang memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Memang itu nampak di situ Allah Subhanahu wa taala memang memuliakan Nabi Adam, tapi masih ada di atasnya itu yang lebih memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Apa itu? Ya, dan ini menjadi kunci jamaah sekalian dan adik-adik sekalian dalam hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, al-i'tirafu bidzam, mengakui kesalahan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya. Ini kunci, Bapak-bapak dan jamaah sekalian dan adik-adik sekalian, salah satu kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Tolong dicatat ini adik-adik sekalian yang ada di belakang juga. Salah satu kunci kesuksesan dunia dan akhirat adalah al-i'tirafu bidzam, selalu mengakui kesalahan. Ya, baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ya. Maka ini yang memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Makanya Allah mengatakan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya. Surah apa ini adik-adik sekalian? Ada yang tahu? Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita uji dulu hafalannya adik-adik ini. Surah apa ini adik-adik sekalian? Ada jawaban? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada yang tahu surah apa? Baru dicari. Jamaah sekarang ada yang tahu? Iya, Al-A'raf. Ayat? Iya. Sayangnya tidak hadiah ya. Nanti pembina yang kasih hadiah insyaallah. Iya. Al-A'raf ya. Ayat berapa? Al-A'raf ayat berapa? Mau ditahu juga dari jamaah ini. Jamaah juga mau tahu ya? Ya. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iya. Saya bertanya kepada adik-adik ini karena saya juga lupa nomor ayatnya. Jadi saya bertanya. Iya. Al-A'raf ayat? Ya. 23 ya. Ya, dicatat ini jamaah sekalian dari adik-adik kita. Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jamaah sekalian, perbanyak doa ini dalam menyambut bulan suci Ramadan. Adik-adik sekalian, dalam menghafal Al-Quran, ya, dalam menghafal Al-Quran, kalau kita ingin lancar hafalan kita, perbanyak doa ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika sekiranya Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami dan merahmati kami, tentu kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya, subhanallah. Al-i'tirafu bidzam. Ya, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Dan inilah yang memuliakan Nabi Adam alaihissalam ketika ya ulama kita mengatakan inilah yang memuliakan Nabi Adam alaihissalam karena mengakuinya dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama kita mengatakan barang siapa yang mencontohi bapaknya Nabi Adam alaihissalam dalam pengakuan dosanya dan kesalahannya di hadapan Allah, Allah akan memuliakannya dan memberikan dia petunjuk. Tapi siapa yang terus-menerus di dalam dosanya,
sombong, bahkan sombong dengan dosanya dan bertahan di atas dosanya dan tidak mau mengakui kesalahannya. Sebagaimana iblis laknatullah, yang dimana dia mengatakan ketika setelah diciptakannya Nabi Adam alaihissalam disuruh sujud kepada Adam, lalu iblis mengatakan, ana khairum min, saya lebih baik daripada dia ya Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, saya tercipta dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Ya, maka Allah mengatakan, qala khruj minha fa innaka minas saghirin. Wahai iblis, karena engkau tidak mau kembali kepada kesalahanmu, tidak mau mengakui kesalahanmu, qala khruj minha, keluarlah engkau dari surga dan engkau termasuk orang-orang yang hina sampai datangnya hari kiamat. Ya, maka orang yang yang sombong dengan perbuatannya, tidak mau mengakui kesalahannya, dia ibaratnya seperti iblis dan boleh jadi dia diharamkan dari kebaikan. Ya. Tapi orang yang suka setiap dia terjatuh pada kesalahan, dia, ya Allah, saya hilaf ya Allah. Begitupun dengan manusia, dengan sesamanya, tabe, saya tidak sengaja tadi. Ya, kepada istrinya misalnya, saya minta maaf, saya tidak sengaja tadi, tidak keluar, tidak bisa tahan emosiku. Saya minta maaf, saya tahu diri saya salah dan seperti itu. Ya, kepada adik-adik, kepada teman-temannya, tabe, saya tidak sengaja tadi. Tidak sengaja tadi marah-marahi kita, tidak sengaja tadi. Punya salah sama kita, maka saya minta maaf. Maka inilah yang membuat manusia itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, al-i'tirafu bidzamb, banyak mengakui kesalahan di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka ini jamaah sekalian yang kita harus ketahui. Dan inilah puncak ubudiyah, puncak seseorang itu merasakan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyembahannya kepada Allah. Apalagi ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabb, inni tubtu ilaika. Ya Allah, saya kembali kepadamu ya Allah, bertaubat kepadamu ya Allah. Sesungguhnya saya banyak kesalahan. Inni fakir, saya Allah, saya ini adalah orang yang sangat butuh kepadamu ya Allah. Jika sekiranya bukan karena bimbinganmu, bukan karena pertolonganmu, pasti saya termasuk orang-orang yang rugi. Subhanallah. Maka ini jemaah sekalian ya. Jadi kita kembali bahwasanya at-taubah di antara keutamaannya adalah, di antara keutamaannya orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang at-tawwabin. At-tawwabin itu bukan sekedar 1-2 kali bertaubat, tapi banyak kali. Karena at-tawwabin dalam bahasa Arab itu dinamakan sigha mubalaghah, artinya banyak kali, terulang. Setiap dia bersalah bertaubat, setiap dia bersalah bertaubat, setiap dia bersalah bertaubat. Maka Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta orang yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan banyak mensucikan dirinya. Itu keutamaan taubat yang pertama. Yang kedua, di antara keutamaan bertaubat adalah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan-urusannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Adik-adik sekalian dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perkataan Nabi Nuh di dalam Al-Qur'an, menyuruh kepada kaumnya, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah sangat Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Apa lanjutannya adik-adik sekalian? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Tolong disambung. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan mengirimkan hujan bagi kalian. Yursilis sama alaikum midrara. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mengajak kaumnya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini diabadikan oleh Allah dalam surah Nuh. Ketika Nabi Nuh mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan mengirimkan hujan bagi kalian. Apalagi lanjutannya dari sekalian? Wa yumdidukum
Masya Allah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Luar biasa dari sekalian. Bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian. Ya. Jadi kalau kita mau kaya, perbanyak taubat kepada Allah, diberikan harta, diberikan keturunan. Orang yang sudah lama menikah tapi belum punya anak, perbanyak istighfar dan taubat. Karena itu kunci diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Dimudahkan segala urusan. Malazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, membasahi lidahnya dengan istighfar dan taubat, selalu mengakui kesalahannya di hadapan Allah dengan taubat dan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar di setiap masalahnya, wa min kulli dhiqin makhraja, dan dari kesempitan dadanya menuju ke lapangan dada, ke lapangan jiwa, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, subhanallah. Ketika pernah saya sebutkan ini di jamaah sekalian, bahwasanya ketika ada seorang wanita di Saudi yang sudah lama menikah tapi belum hamil, belum punya anak, dia sudah keliling terapi, mencari pengobatan dan terapi bagaimana supaya dia bisa hamil dan dikaruniakan anak. Tapi keliling-keliling dia cari pengobatan, cari terapi, tapi belum hamil-hamil juga. Maka suatu ketika dia sholat, perempuan ini sholat di belakangnya imam, yang dimana imam ini membaca ayat tersebut, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian setelah dia sholat, dia renungi ayat ini. Dia mengatakan, boleh jadi selama ini saya terlalu sibuk mencari sebab-sebab yang kasat mata, pengobatan-pengobatan, terapi-terapi, tapi saya lupa bagaimana saya kembali kepada Allah, bagaimana caranya Allah agar mengaruniakan saya anak. Maka ketika dia membaca ayat Allah ini, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, maka Allah akan memperbanyak harta dan keturunan kalian, anak-anak kalian, ya. Maka dia pun kemudian pulang ke rumahnya dan berkata kepada suaminya, "Pak, mulai sekarang coba kita lakukan sebab-sebab yang dianjurkan oleh Allah. Kita kembali kepada Al-Quran dan mengatakan, perbanyak saya dan kita perbanyak istighfar kalau bisa sampai 1000 kali setiap hari." Maka dia amalkan itu, dia lakukan itu dengan suaminya. Dia perbanyak istighfar, selalu dia istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Belum cukup 1 tahun, dia ke dokter, dinyatakan positif hamil. Iya, subhanallah. Maka ini yang membuat, karena keyakinannya terhadap janji Allah dan Al-Quran, maka Allah akan mengaruniakan kepadanya kemudahan dalam urusannya. Adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan tadi, pasti ada suatu saat kita dalam menghafal Al-Quran tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Iya. Pernah mengalami begini ya, adik-adik sekalian ya? Ya pernah, pasti pernah. Iya, semua kita pasti pernah merasakan seperti itu. Maka saya kasih caranya, tipsnya. Ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi hal-hal seperti itu kalau kita baca Quran, kita mau menghafal Al-Quran tidak bisa masuk-masuk? Ya. Jawabannya adik-adik sekalian adalah mungkin karena ada satu dosa yang telah kita lakukan, entah itu kepada kedua orang tua atau kepada teman-teman ataupun kepada pembina kita. Ya, maka ini hadiah saya berikan kepada adik-adik ya. Kalau suatu saat adik-adik sekalian suatu saat tidak bisa masuk-masuk hafalan tak, coba-coba tutup dulu Al-Quran tak. Ya, coba-coba tutup dulu Al-Quran tak. Ya. Tidak usah lanjut dulu menghafal. Tapi apa yang dilakukan? Coba istighfar, baca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Dengan hati yang dengan bersungguh-sungguh. Jangan astagfirullah wa atubu ilaih tapi baku cukik-cukik sama temannya. Iya, jangan. Tapi betul-betul kalau perlu bilang ke sama teman tabe jangan dulu ganggu Kak. Iya, jangan dulu ganggu saya. Iya. Saya mau menyendiri dulu. Maka kita duduk menghadap ke kiblat
setelah sholat kita istighfar 100 kali, coba ini insya Allah setelah itu pasti lancar hafalan tak. Kalau memang kita yakin dan dengan hati yang bersungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah. Dan juga adik-adik sekalian ini yang paling penting juga, dan juga kepada jamaah sekalian ini, bukan kepada adik-adik saja. Kalau suatu saat ada urusan tak sulit kita lakukan, iya, adik-adik susah menghafal Al-Quran, bapak-bapak mungkin ada urusan kantor yang tidak bisa diselesaikan, iya, iya, atau ibu-ibu ada masalah dengan anak-anaknya dan suaminya, ya, iya, ada masalah dengan suaminya, coba, ya, coba kita duduk, ya, memisahkan diri dari keluarga kita, ya, maka coba kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus kepada adik-adik, koreksi hubungan kita kepada kedua orang tua. Ini penting. Karena apa yang menyebabkan kita tidak bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran? Karena Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, lalu kita melanggar. Maka siapa saja dari kita adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah yang suatu saat tidak bisa menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, koreksi hubungan kita kepada kedua orang tua. Ya, coba makini amalkan, pasti. Ya, mungkin pernah libur, pernah pulang ke rumah, kemudian kita kasih marah-marah orang tua, atau bahkan kita kasih menangis orang tua. Ini amalan paling tidak cocok kepada penghafal Al-Quran. Suka membentak, bahkan membuat air mata orang tuanya, ya, jatuh. Ya, maka ini nasihat bagi diri saya dan kepada adik-adik sekalian dan kepada semua jamaah, bahwasanya salah satu kunci kesuksesan dimudahkannya urusan kita dunia dan akhirat, selalu kita koreksi hubungan kita kepada kedua orang tua. Ya, selalu kita koreksi hubungan kita kepada kedua orang tua. Ya. Ya. Karena ini Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtillahi bi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murkanya kedua orang tua kita. Ya. Maka orang-orang yang senantiasa hatinya bersih, senantiasa menghadapkan dirinya kepada Al-Quran, maka tentunya orang yang pertama kali dia harus berbuat baik kepadanya adalah kedua orang tuanya, terutama ibunya. Ya. Ketika ada seorang datang kepada Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya saya telah terjatuh pada dosa besar. Abdullah bin Abbas mengatakan, apa itu? Sesungguhnya saya telah mencintai seorang wanita, tapi ternyata wanita itu menikah dengan laki-laki lain, maka saya bunuh wanita itu. Ya, saya bunuh wanita tersebut. Maka saya sekarang bertaubat, wahai Abdullah bin Abbas. Maka tolong sebutkan amalan yang bisa menghapuskan dosa besar yang telah saya lakukan itu, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Apakah nasihat dan apakah yang engkau anjurkan untuk saya lakukan supaya dosa saya ini diampuni oleh Allah? Maka apa kata Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas tidak langsung memberikan solusi. Abdullah bin Abbas bertanya dulu, ibu masih hidup? Dia mengatakan, sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Dia pun kemudian mengatakan, kalau begitu perbanyaklah melakukan kebaikan, salat sunnah, dan ibadah-ibadah yang lain, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus segala keburukan. Ya. Lalu ketika orang ini pergi, Abdullah bin Abbas ditanya, wahai Abdullah bin Abbas, kenapa tadi engkau sempat menanyakan ibunya? Iya. Kenapa engkau tadi sempat menanyakan ibunya? Lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Dia mengatakan, saya tidak mengetahui amalan yang paling menghapuskan dosa, bahkan dosa besar, kecuali berbakti kepada ibu. Iya, berbakti kepada ibu. Ya, itu amalan yang paling menghapuskan dosa-dosa, bahkan dosa besar. Ya. Makanya
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik sekalian, ya, ini tidak mengapa kita bahas mumpung menyambut bulan suci Ramadan, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Ya Rasulullah, siapakah yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya manusia? Siapakah manusia yang paling aku berhak memberikan kebaikan itu kepadanya? Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali Nabi mengatakan ummuka, lalu Nabi mengatakan setelahnya, siapa lagi ya Rasulullah? Baru Nabi menjawab, abuka, bapakmu. Iya. Karena betapa banyak orang-orang yang sopan di hadapan, iya, teman-temannya, sopan di hadapan gurunya, sopan di hadapan teman kantornya, tapi tidak sopan kepada kedua orang tuanya. Ini paling penting jemaah sekalian. Iya. Iya, makanya, iya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan untuk tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Lalu apa kata Allah? Wa bil walidaini ihsana, dan perbaikilah hubunganmu kepada kedua orang tuamu. Dan coba kita bayangkan beberapa ayat di dalam Al-Quran Allah menggandengkan hak tauhid, hak menyembah kepadanya dengan hak untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka ulama kita mengatakan, ya, saking besarnya pahala dan keutamaan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, membersamakan hak tauhid, hak menyembah kepadanya dengan hak berbuat baik kepada kedua orang tua, itu sudah menunjukkan bahwasanya kedua orang tua sangat memiliki kedudukan di mata Allah. Bahkan kesuksesan seseorang di mata Allah dunia dan akhirat tergantung bagaimana hubungannya kepada kedua orang tuanya. Tergantung bagaimana hubungannya kepada kedua orang tuanya. Iya, subhanallah. Iya. Lalu bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal? Bagaimana cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua ketika sudah meninggal? Ya, mungkin ada di sini, ya, ada yang sudah meninggal bapaknya mungkin, atau ada yang sudah meninggal ibunya. Pasti ada yang bertanya, lalu bagaimana cara kita berbakti, Ustaz, kepada orang tua kita yang sudah meninggal? Pertama, jangan berhenti doakan untuk keduanya. Ya. Dan termasuk khusus kepada adik-adik sekalian, semangat adik-adik sekalian menghafal Al-Quran. Ya, kalian ini tidak berbakti langsung kepada kedua orang tua, tidak berbakti langsung. Tapi ulama kita mengatakan, atau ustaz-ustaz kita mengatakan bahwasanya semangat kita dalam menghafal Al-Quran, semangat kita dalam belajar, hormat kita kepada pembina dan guru-guru kita, kemudian baiknya kita hubungan kita kepada teman-teman, dan banyaknya kita menghafal Al-Quran termasuk bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Iya. Jadi saya katakan kepada adik sekalian, seriusnya kita belajar di tempat ini, meskipun kita tidak bilang, Pak, saya mau berbakti sama kita, Pak, Bu, saya mau berbakti sama kita, insya Allah. Meskipun kita tidak bilang kepada orang tua kita seperti itu, tapi kalau kita punya semangat di sini, kita bersungguh-sungguh belajar, tidak main-main, tidak banyak main, tidak suka membentak guru kita, pembina kita, kemudian kita memperbaiki hubungan kita kepada teman-teman, maka itulah bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita. Iya. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali tadi bahwasanya salah satu bakti kepada kedua orang tua setelah meninggal adalah memperbanyak doa kepada. Itu yang pertama. Yang kedua, berbakti kepadanya dengan menyambung silaturahmi dengan kerabat-kerabat terdekatnya, sahabat-sahabatnya. Ya. Suatu ketika Abdullah bin Umar, ya, kalau tidak salah, datang kepadanya orang Arab Badui, orang Arab pedalaman. Ya, kita tahu orang Arab pedalaman itu ya orang-orang yang penampilannya ya lusuh, penampilannya ya tidak dianggap begitu. Orang-orang kampungan ya istilah kita. Datang kepada Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar mengenal orang ini, orang Arab Badui ini.
Lalu Abdullah bin Umar memberikan sorbannya kepadanya. Dan tidak hanya itu, setelah Abdullah bin Umar memberikan sorbannya kepada orang Arab Badui itu, dia kasih juga kendaraannya. Ini ambil kendaraanku. Ya. Orang-orang heran, loh, Abdullah bin Umar sebenarnya cukup tadi sorbanmu saja kau kasih. Ya, kalau kau memberikan hadiah sorbanmu saja kau kasih. Karena dia cuma orang Arab Badui, orang Arab pedalaman yang sekedar hadiah kecil saja dia sudah gembira sekali itu. Iya. Tapi kenapa kau kasih kendaraanmu yang kau pakai, ya, yang sangat berharga bagimu? Lalu apa kata Abdullah bin Umar? Dia mengatakan, karena saya tahu orang ini dulu punya hubungan baik kepada bapak saya, maka saya memberikan semua yang saya bisa miliki untuknya sebagai bakti saya kepada bapak saya setelah dia meninggal dunia. Ya, setelah dia meninggal dunia. Maka ini cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal dunia, bagaimana menyambung tali silaturahmi kepada orang-orang terdekatnya. Siapa saja, ada kakaknya bapak ada omnya, ya, ada saudaranya, ya, ada bahkan sahabat terdekatnya, datangi rumahnya, sambung silaturahmi. Itu diantara bentuk bakti kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia. Yang ketiga, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya diantara bakti kita kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia adalah, ya, banyak-banyak kita, ya, atau bisa mengumrohkan bagi yang mampu, mengumrohkan atas namanya dan begitupun haji, dan membayarkan semua utang-utang puasanya, utang-utang puasanya dan utang-utang yang bersifat duniawi. Itu semua bentuk bakti kepada kedua orang tua setelah beliau meninggal dunia. Ini kesempatan bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan, siapa saja yang ada utang, yang sudah tidak ada utang puasanya namun ada orang tuanya yang meninggal dunia, lalu orang tuanya ini masih ada utang puasanya, maka kesempatan berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dengan membayarkan utang puasa yang dia berikan kepada orang tua yang tersebut. Nih, orang tua yang tersebut. Sudah masuk waktu aja? Oh iya. Nah, sebenarnya masih banyak yang mau kita sampaikan mengenai masalah taubat ini, baru beberapa keutamaan yang sempat kita sebutkan, ya. Ya, dan kami singgung masalah orang tua ini karena sangat penting bagi santri, ya, sebagai bentuk penghargaan kita, ya, karena mereka ini ikut bersama kita taklim. Jadi, ya, tidak mengapa kita hubungkan materi kita dengan apa yang berkaitan dengan santri dan berkaitan juga dengan kita jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan apa yang kita berikan nasihat pada malam hari ini bisa kita amalkan, tidak sekedar kita dengarkan, tapi, ya, kita amalkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk, pertama, banyak bertaubat dan mengakui kesalahan, dan yang kedua, memperbaiki hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.